Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai hukum waris yang ada di Indonesia yang masih dipakai di masyarakat Indonesia. Ada 3 hukum waris. Pertama ada hukum waris barat atau perdata, hukum waris Islam sesuai dengan kompilasi hukum Islam, dan juga yang masih berlaku hukum waris adat. Dasar hukum pada pembahasan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kompilasi hukum Islam, dan juga ada impres penyebar luasan kompilasi hukum Islam. Ketiga dasar ini akan kita coba bahas satu persatu seperti apa. Nah, ada pengertian, paling tidak ada 3 pengertian secara singkatnya ketika kita akan mempelajari waris, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta waris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta. Di sini tidak harus beragama Islam, karena saya ambil dari kompilasi hukum, tapi tidak harus beragama Islam. Intinya adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta seperti itu. Nah, ahli waris itu siapa? Ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima harta waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tadi. Nih, yang ketiga harta waris. Harta waris itu adalah siapa? Ada apa? Itu harta yang dimiliki oleh pewaris setelah bersih untuk pengurusan macam-macam. Nah, sekarang kita akan bahas waris perdata secara singkat. Prinsipnya waris perdata ada 2 hal, yaitu setelah terjadi kematian dari pewaris, yang kedua adanya hubungan darah. Nah, tidak ada hubungan darah dapat warisan suami atau istri, tergantung siapa yang meninggal terlebih dahulu. Ya. Dalam waris perdata ada 4 golongan yang menerima warisan: golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, prinsipnya pada waris perdata ini dibagi secara rata. Nah, pada golongan ini dijelaskan bahwa prinsipnya ketika masih ada golongan 1, maka golongan 2, 3, dan 4 tidak mendapatkan warisan. Ketika tidak ada golongan 1, maka turun menjadi golongan 2 yang akan mendapatkan warisan, sementara 3 dan 4 tidak mendapatkan warisan. Golongan 1 ada siapa? Golongan 1 ada suami atau istri dan anak-anak atau cucu sebagai ahli waris pengganti misalnya. Golongan 2 ada orang tua dan saudara kandung. Golongan 3 ada kakek, nenek. Golongan 4 itu ada paman dan bibi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba hukum waris Islam yang kita ambil dari kompilasi hukum Islam. Sebenarnya pasal 173 ini juga berlaku untuk waris perdata, di mana ada ahli waris yang tidak bisa mendapatkan warisan. Kenapa? Pertama, apabila si ahli waris ini membunuh pewaris. Yang kedua, dipersalahkan telah menfitnah pewaris dengan melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Ini juga berlaku di perdata, di mana apabila ahli waris melakukan ini, maka dia tidak mendapatkan warisan dari pewaris. Misalnya ada anak yang sudah kepengen sekali mendapatkan warisan dari ayahnya, kemudian dia membunuh ayahnya. Ini malah anak tersebut yang membunuh malah tidak mendapatkan warisan apapun dari ayahnya yang dibunuh tersebut. Nah, kelompok ahli waris dalam kompilasi hukum Islam, golongan laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan, ibu, perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sementara dari hubungan perkawinan yaitu ada duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Jadi
Selanjutnya adalah pembagiannya. Nah, pembagian untuk anak perempuan dan laki-laki ini berbeda dengan waris perdata. Ini sudah ada persentasenya, di mana anak perempuan bila seorang mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Ayah mendapat 1/3 bagian dari pewaris yang tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, ibu mendapat 1/3 bagian. Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Selanjutnya bagian dari duda. Duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan 1/3 bagian. Artinya ini yang meninggal dunia adalah istri. Nah, janda itu mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan 1/8 bagian. Ini artinya yang meninggal dunia adalah suami. Bila seorang meninggal tanpa meninggal anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Nah, selanjutnya bagaimana kalau tidak ada ahli warisnya? Jadi diasumsikan bahwa semua ahli warisnya sudah habis. Maka di dalam kompilasi hukum Islam, bila pewaris semua tidak ada, maka hartanya diserahkan kepada namanya Baitul Mal. Tentunya ini setelah dipotong untuk apabila mempunyai hutang-hutang, dan ini juga nanti diperuntukkan untuk kesejahteraan umum. Jika tidak ada ahli waris semua, diasumsikan bahwa ahli warisnya semuanya habis, maka di dalam Islam harta diserahkan kepada namanya Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan untuk kesejahteraan umum. Nah, sebenarnya ini juga berlaku di dalam undang-undang waris perdata, di mana apabila ahli warisnya semua tidak ada, maka harta waris diserahkan kepada negara, tentunya setelah untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, kita asumsikan misalnya sebuah keluarga terjadi bencana alam, kemudian habis dan ternyata tidak ada ahli warisnya, semua sudah habis, maka bagi yang Islam diserahkan ke Baitul Mal, dan bagi yang menggunakan perdata maka diserahkan kepada negara untuk kepentingan negara itu. Nah, terakhir adalah hukum waris adat, di mana hukum waris adat ini adalah hukum lokal yang terdapat pada suatu daerah ataupun suku yang berlaku diyakini oleh masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat merupakan salah satu hukum waris yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, menggunakan sistem kekerabatan patrilineal atau ke bapak, matrilineal ibu, dan juga parental, kedua ayah dan ibu. Di Indonesia sebenarnya juga masih berlaku, di mana misalkan patrilineal ada di daerah Sumatera Utara ya, matrilineal itu ada di daerah Padang kalau nggak salah. Begitu juga di Jawa juga masih ada waris adat sebagian yang berlaku, yaitu misalnya di Jawa ada yang misalkan rumah orang tuanya akan diberikan kepada anak yang terakhir yang tinggal di situ. Kira-kira seperti itu. Ini secara singkatnya, sebenarnya ini pembahasan ini masih kulitnya saja, belum dalam begitu. Jadi silahkan teman-teman bisa mencari referensi lain
untuk melengkapi. Nah, mungkin apabila di dalam kompilasi hukum Islam atau warisan Islam bisa dilihat pada surat An-Nisa di ayat 12. Di situ terlihat pembagiannya. Nah, begitu juga di dalam perdata bisa baca lagi undang-undang perdatanya, dan juga dalam kompilasi hukum Islam bisa dibaca dari mulai pasal 172 sampai 180 mengenai warisan yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam. Terus selanjutnya mungkin apalagi nih, memang masih ada beberapa yang perlu dibahas sebenarnya. Misalnya terjadi konflik dalam keluarga yang tidak sepakat menggunakan satu warisan apa. Nah, kalau Islam tentu pengadilan sudah ditentukan, yaitu pengadilan agama. Sedangkan non-Islam adalah pengadilan negeri. Jika terjadi sengketa untuk Islam itu tidak bisa digugat ke pengadilan negeri karena sudah memang khusus ke pengadilan agama. Sedangkan untuk non-Islam harus ke pengadilan negeri, tidak ke pengadilan agama. Nah, karena pengadilan agama itu adalah khusus yang Islam. Iya, kira-kira seperti itu. Tentunya ini masih belum lengkap. Silakan masukkan kritikan tambahan untuk kami untuk menyempurnakan paparan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.